Internet merupakan sebuah sistem jaringan yang dirancang dengan tujuan menghubungkan semua perangkat di seluruh dunia dan memungkinkan terjadinya proses komunikasi antar perangkat di seluruh dunia seperti saling bertukar pesan email atau WhatsApp, melakukan searching di Google, menonton YouTube, dan masih banyak lagi. Tapi, pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana proses terjadinya komunikasi tersebut? Ini Farhan, seorang pekerja kantoran di Indonesia. Dia sedang bertukar pesan email dengan Rozid, temannya yang saat ini tinggal dan bekerja di Jepang. Dengan hanya menekan tombol kirim pada aplikasi email, maka pesannya akan langsung otomatis terkirim. Kira-kira apa proses yang dilalui oleh pesan tersebut hingga sampai ke penerima? Sebelum menjawab kasus tadi, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan OSI. Mari mundur sedikit ke beberapa tahun silam di mana OSI pertama kali diperkenalkan. OSI atau Open System Interconnection merupakan model referensi yang menggambarkan bagaimana cara komputer berkomunikasi dalam jaringan. OSI sendiri pertama kali diperkenalkan oleh organisasi standar internasional yaitu ISO atau International Standardization Organization pada tahun 1980 dengan tujuan pengembangan untuk menciptakan standar komunikasi yang terbuka dan universal bagi perangkat keras dan perangkat lunak yang berbeda. OSI terdiri dari 7 lapisan yang berbeda, diantaranya Application Layer, Presentation Layer, Session Layer, Transport Layer, Network Layer, Data Link Layer, dan Physical Layer, yang dimana tiap lapisan memiliki peran dan tugas masing-masing. Oke, kembali pada kasus tadi, kira-kira apa proses yang dilalui pesan email sampai bisa terkirim dan dibaca penerima? Jadi, pengiriman pesan email melalui 2 proses perjalanan data yang disebut enkapsulasi dan dekapsulasi. Pertama, pesan email akan melalui proses enkapsulasi yang dimulai dari application layer. Farhan menulis email menggunakan klien email atau aplikasi email seperti Microsoft Outlook atau Gmail. Setelah email ditulis, maka data sudah dibuat. Kemudian data disiapkan untuk pengiriman melalui protokol aplikasi email yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol, yakni protokol yang berfungsi sebagai mekanisme pengiriman pesan email dari klien email pengirim ke server email penerima. Selanjutnya, data masuk ke presentation layer atau lapisan presentasi. Data akan dienkripsi untuk meningkatkan keamanan data pada saat pengiriman. Singkatnya, data akan diubah menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca selama transmisi berlangsung. Dengan menggunakan protokol SSL/TLS, yaitu singkatan dari Secure Sockets Layer Transport Layer Security, yang bertugas mengenkripsi data. Selanjutnya adalah Session Layer atau lapisan sesi. Lapisan ini mengelola pembuatan, pengendalian, dan penutupan sesi komunikasi antara perangkat pengirim dan server email penerima. Lapisan ini akan sangat membantu menjaga dan mengontrol sesi selama proses pengiriman email berlangsung. Tibalah pada transport layer. Data email akan diubah ke segmen dan dipecah menjadi beberapa segmen dengan menambahkan informasi header seperti nomor port sumber dan nomor port tujuan, serta nomor urut atau sequence number untuk memastikan pengiriman yang andal. Protokol yang digunakan di sini adalah TCP atau Transmission Control Protocol. TCP menyediakan komunikasi yang handal, berorientasi koneksi atau connection oriented, dan mengusung konsep three-way handshake, yakni proses yang terjadi antara 2 perangkat yang ingin membentuk koneksi sebelum memulai pertukaran data. Berikut adalah langkah-langkah dalam three-way handshake. Langkah pertama, klien mengirimkan pesan khusus yang disebut SYN atau Synchronize ke server yang mengindikasikan bahwa klien ingin membuka koneksi dengan server. Selanjutnya, setelah server menerima pesan SYN dari klien, server akan merespon dengan mengirimkan pesan SYN ACK atau Synchronize Acknowledge kembali ke klien sebagai tanda bahwa server bersedia membuka koneksi dengan klien. Selanjutnya, setelah klien menerima pesan SYN ACK dari server, klien merespon balik dengan mengirimkan pesan ACK atau Acknowledge kembali ke server, yang mengindikasikan bahwa klien telah menerima respon dari server. Setelah langkah three-way handshake selesai, koneksi TCP antara klien dan server telah berhasil didirikan, dan sekarang keduanya dapat saling bertukar data
melalui koneksi ini. Selanjutnya adalah network layer atau lapisan jaringan. Pada lapisan ini, segmen yang telah dipecah tadi akan diubah menjadi paket dan diberikan penambahan header berupa alamat IP pengirim dan alamat IP tujuan. Kemudian, network layer akan mencari rute terbaik pengiriman paket agar sampai ke sisi penerima dengan menggunakan protokol IP atau Internet Protocol. Selanjutnya adalah data link layer atau lapisan penghubung data. Sesuai namanya, lapisan ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan paket antara dua perangkat yang berhubungan secara fisik di jaringan. Pada lapisan ini, paket dari lapisan jaringan tadi akan diubah menjadi frame yang berisi alamat MAC atau Media Access Control dari si pengirim dan penerima. Tibalah pada physical layer atau lapisan fisik. Pada lapisan ini, frame data dari lapisan data link tadi diubah menjadi bit yang kemudian dikirim melalui media fisik menuju alamat MAC tujuan. Saat data mencapai server email tujuan, proses dekapsulasi pun dimulai, namun dalam urutan terbalik, yaitu dimulai dari physical layer. Bit-bit yang ada sebelumnya akan diubah kembali menjadi frame. Lalu pada lapisan data link layer, frame akan diubah kembali menjadi paket dengan menghilangkan informasi header yang berisi alamat MAC sumber dan alamat MAC tujuan. Selanjutnya, pada network layer, paket-paket tadi kemudian diubah kembali menjadi segmen dengan menghapus informasi header yang berisi alamat IP sumber dan alamat IP tujuan. Lalu pada transport layer, segmen akan diubah menjadi data dengan menghapus header yang berisi nomor port sumber dan nomor port tujuan. Selanjutnya pada presentation layer, data yang telah dienkripsi pada proses enkapsulasi sebelumnya akan didekripsi atau mengubah isi data menjadi format yang dapat dibaca. Terakhir, pada application layer, email yang diterima akan diurai oleh klien email penerima dan ditampilkan kepada penerima sebagai pesan email yang dapat dibaca. Proses perjalanan data telah selesai, dan Rosid pun dapat mengakses email yang dikirimkan oleh Farhan. Itulah proses perjalanan data melalui model OSI saat mengirim email ke teman Anda, beserta proses enkapsulasi dan dekapsulasi di setiap lapisan, serta protokol yang digunakan dalam setiap langkahnya.